wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku santriwan santriwati kelas 3A BC MDTA Ihsaniyah Kota Tegal. Alhamdulillah hari ini di hari Rabu tanggal 3 Februari 2021 kita masih bertemu atau masih belajar dalam pembelajaran jarak jauh madrasah. Hari ini kita mempelajari tentang zakat hewan ternak. Ya, sebelum kita memulai, alangkah baiknya kita berdoa belajar dahulu anak-anak. Berdoa belajar dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami. Amin. Berdoa sebelum belajar selesai. Oke. Tujuan Pak Guru membahas tentang zakat hewan ternak. Ini ada hubungannya dengan kemarin. Kalau minggu kemarin kita membahas tentang zakat mal secara keseluruhan. Hari ini kita membahas tentang zakat hewan ternak. Tujuannya apa sih Pak? Kita belajar ini ya biar anak-anak mengenal hewan ternak apa saja yang wajib disakati, kemudian syarat-syarat hewannya, kemudian berapa yang dikeluarkan ya zakat hewan ternak ya tersebut, kemudian prinsip-prinsipnya. Oke, yang pertama anak-anak, zakat hewan ternak. Tidak semua hewan ternak kita zakati. Hewan ternak yang wajib disakati hanya unta atau unta, kemudian sapi, kerbau, kambing atau domba atau biri-biri. Sedangkan hewan yang lain seperti ayam, bebek, burung puyuh tidak ada kewajiban zakat kecuali bila diperdagangkan. Ya. Kemudian syarat-syarat wajib zakat pada hewan ternak. Yang pertama, mencapai nisab. Apa itu nisab? Batasan minimal dari harta yang wajib disakati. Orang yang mempunyai harta tetapi tidak mencapai nisab, maka tidak wajib zakat atas hartanya. Contoh, nisab onta 5 ekor, sapi 30 ekor, kambing 40 ekor. Kemudian yang kedua, berlalu 1 tahun atau haul. Atau ya, haul atau tahun dihitung sejak pertama kali memilikinya. Maka jika berlalu 1 tahun dari kepemilikannya, jika belum ada 1 tahun, maka tidak ada kewajiban zakat padanya. Oke anak-anak, tadi Pak Guru sudah membahas tentang hewan apa saja, kemudian syarat-syaratnya. Sekarang kita bahas jenis hewan yang disakati, nisab dan perhitungannya. Contoh hewan onta. Jika kalian memiliki 1 atau 1 sama dengan sampai 4 ekor, tidak ada kewajibannya. 5 sampai 9 ekor yang wajib dikeluarkan adalah 1 ekor dulu. Ya, nanti anak-anak bisa melihat di tabel yang Pak Guru berikan. Itu tadi contoh hewan onta. Kemudian ada hewan sapi atau kerbau. Jika kalian memiliki 1 sampai 29 belum ada kewajiban. Tapi jika kalian memiliki 50 ya, itu tadi termasuk dalam tabel 40 sampai 59. Berarti kalian harus mewajibkan zakat yang dikeluarkan 1 ekor musinah, yaitu anak sapi betina berumur 2 tahun masuk ke 3 tahun. Dan selanjutnya nanti anak-anak juga bisa melihat tabelnya. Kemudian zakat kambing atau domba atau biri-biri ya. Jika kalian memiliki 1 sampai 39 tidak ada kewajiban zakat. Jika kalian memiliki 500 ya domba atau kambing, maka zakat yang dikeluarkan adalah 5 ekor kambing atau domba itu. Anak-anak juga bisa melihat tabel ya, tabel zakat hewan ternak kambing. Nah, perlu dicatatkan anak-anak. Ya, hewan-hewan ini ya kalau dijadikan perdagangan
zakatnya nanti sama dengan zakat harta perniagaan yang minggu depan akan kita bahas ya. Nah, kalau tadi kita sudah bahas hewannya, perhitungannya, sekarang prinsip dalam zakat binatang ternak. Yang pertama adalah muzaki tidak harus mengeluarkan yang paling unggul dari hewan yang diternakannya. Artinya yang memberikan zakat tidak harus mengeluarkan hewan yang paling bagus ya, tetapi dia tidak boleh juga mengeluarkan hewan ternak yang berkualitas rendah atau jelek ya. Alhamdulillah kalau bagus ya, jangan berikan hewan yang jelek ya. Cukuplah baginya mengeluarkan hewan yang berstandar asalkan tidak dalam keadaan sakit, tua ataupun cacat. Kemudian prinsip yang kedua, jumhur berpendapat zakat hewan ternak tidak boleh dikeluarkan nilainya ya. Kemudian yang ketiga, hewan-hewan lain diternakan secara komersial seperti ayam, bebek, burung puyuh, zakatnya sama dengan zakat harta perdagangan ya. Nanti kita bahas zakat perdagangan. Oke, setelah ini anak-anak nanti kerjakan soal, ada 5 soal. Yang pertama, sebutkan hewan-hewan ternak yang wajib dizakati. Soal nomor 2, sebutkan syarat-syarat wajib zakat pada hewan ternak. Yang ketiga anak-anak, jika kalian memiliki hewan ternak unta 10 ekor, berapa zakat mal yang wajib dikeluarkan? Nomor 4, jika kalian memiliki 5 ekor kambing ya, kambing atau domba atau biri-biri, berapa zakat mal yang dikeluarkan? Pertanyaan terakhir nomor 5 anak-anak, sebutkan satu prinsip dalam zakat binatang ternak. Oke, soal tersebut silakan anak-anak tulis dalam buku madrasah kamu. Kemudian setelah selesai, jangan lupa anak-anak minta tolong papa mama untuk memfotokan tugas tersebut, kemudian kirim ke WA Pak Rozak ya. Sekian dulu dari Pak Rozak pembelajaran. Insya Allah minggu depan kita akan bahas zakat yang selanjutnya ya. Nanti anak-anak silakan membaca juga ya, bisa di slide ataupun di modul yang Pak Guru akan berikan. Sekian dulu. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah anak-anak, semangat.